yang konvensional menjadi modern dengan pendekatan digital. Apabila menurut pendapat Bapak masing-masing ataupun yang bisa Bapak sekalian sampaikan, mohon penjelasannya. Mungkin Bapak Doni bisa menjawab terlebih dahulu. Bapak Hari Joko juga. Oke, terima kasih pada adik-adik mahasiswa, Pak Ibu dosen yang saya hormati. Memang untuk pada tahun-tahun ini kita memang hadapi di era revolusi industri 4.0. Di dalam bahasa Inggrisnya bilang 4.0. Jadi kalau bahasa desa di 4.0, kalau matematika 4. Ya, 4.0. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di era revolusi industri pada tahun ini, memang perlu semuanya akan berubah menjadi suatu informasi yang digital. Mulai dari zaman saya dulu, digital ini tidak ada, ya, nggak tahu, memang tidak ada. Karena tahun itu tahun sekitar 1980, digital tidak ada. Kemudian muncul yaitu adanya telegram, kalau ada surat menyurat dan sebagainya, lalu pakai. Kemudian muncul lagi adanya telepon, ya, dengan bunyi kring dan sebagainya. Ya, apabila ada telepon kring, sehingga kita sama-sama pada itu mungkin ada mahasiswa, ada yang sebagian mengikuti telepon, tapi udah tahu, ya, telepon dan telepon itu sudah berbagai macam modelnya. Tapi kalau pada zaman saya dulu, sebelum ada telepon ada namanya intercom. Nah, intercom ini cuma pakai lokal dan pakai kabel. Kalau sekarang ada namanya HT. Nah, itu baru muncul, kemudian muncul lagi adanya HP, handphone, dan situ sudah masih belum ada internetnya atau wifi-nya belum ada. Ya, sehingga kalau telepon ya biasanya pakai telepon aja, telepon aja. Cuma kita nggak perlu pakai kabel. Nah, kemudian muncul lagi di era sekarang ini sudah pakai digital dan sudah pakai internet. Apalagi informasi yang kita dapatkan, yang kita terima akan semakin cepat, sehingga perlu adanya perubahan. Kalau zaman saya dulu itu belum ada hal-hal tersebut. Nah, zaman sekarang sangat berubah. Kenapa? Karena zaman saya dulu hal itu belum ada. Nah, sekarang sudah berbagai digital, informasi sebagainya sudah kita kirim. Dulu kita tidak bisa kirim MS Word, tidak bisa. Nah, sekarang kita bisa. Mau kirim file foto dan sebagainya bisa. Kalau dulu pakai MMS, itu pun pakai ngambil data. Nah, sekarang sudah itu. Nah, oleh karena itu, nah, kalau kita bicara nanti kita lanjutkan lagi dengan adanya prodi matematika, ya nanti mungkin akan saya jelaskan kembali kira-kira apa sih prospeknya dari prodi matematika. Nah, kalau di prodi matematika prospeknya paling tidak yaitu dari segi informasi atau mungkin data. Jadi data statistik. Jadi kalau misalkan yang kalian terima, yang kalian hadapi, mungkin pada waktu kalian menerima informasi dan sebagainya, itu ada termasuk dalam matematika, ya, pengajian data. Matematika di mana? Ada yang ilmu di statistik. Ini yang tahu orang matematika. Tapi yang tahu mungkin bahasa Inggris, ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny. Nah, terus ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Doni. Nah, ini semua teman-teman pakai Dede, saya pakai H. Tapi udahlah, katanya Pak Irfan, udahlah.
Pak Irfan ini termasuk orang yang juga itu berkompetensi juga di bahasa Inggris, ya. Karena beliaunya yang jadi kaprodi, ya. Jadi ada Bu Westi juga orang yang berkompeten di FKIP, cuma saya ini di matematika, ya. Ya. Tapi bersyukurlah kalian sudah kuliah di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, terutama Universitas Islam Majapahit ini, jangan dibanggakan, tunjukkan. Kenapa? Kalau kalian tidak yakin, yang pertama itu yakin dulu. Ketika kalian memilih sesuatu, pasti kalian perlu adanya keyakinan. Baik apapun, mau beli mobil, mau beli atau beli sesuatu, semua udah keyakinan. Kalau nggak yakin, hasilnya insya Allah tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang walaupun di era digital ini tetap kalian harus ada keyakinan. Kenapa? Karena di era digital ini banyak informasi yang hoax, tipu-tipu. Kenapa? Nah, kemarin sudah dikatakan, oke, kita adakan seminar, kita pakai Zoom. Ternyata Zoom nyala, tapi orangnya tidak ada. Jadi tipu-tipu. Makanya hati-hati. Ya, digital ini kalau kita waspada, mungkin kita bisa menikmati positifnya. Tapi kalau kita nggak waspada, kita juga kena imbasnya. Ya, digital itu cepat, tapi harus hati-hati. Bagaimana kita menyikapi secara sehat. Ya, digital itu kalau kita lihat ya 4.0 ini, ya semua pakai digital dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak menyikapi secara sehat, hasilnya juga tidak maksimal. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus berubah. Kemarin sudah dikatakan oleh rekan-rekan semuanya, ya berubah. Berubah itulah langkah yang terbaik. Kenapa? Adik-adik kalian kemarin pada waktu corona sudah awal sebelum corona, adik-adik tidak boleh pakai HP. Pada waktu corona, adik-adik kalian sudah disuruh pakai HP. Kenapa? Karena pada zaman saya dulu, pada waktu munculnya pertama kali internet, ya pertama kali internet, saya rasakan itu era informasi dan sebagainya itu sudah gak karu-karuan. Ya, sebelum ada Kominfo itu yang muncul di web, di HTP itu, website itu sudah gak karu-karuan yang muncul. Tapi sekarang sudah disaring oleh Kominfo. Kalau zaman saya dulu itu, sehingga informasi macam-macam sudah muncul. Nah, syukur alhamdulillah sekarang sudah disaring oleh Kominfo. Jadi untuk prospeknya, ya pertama, jadi kalian karena dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, jadi mau kalian juga harus menjadi seorang pendidik minimal. Jadi pendidik diri sendiri. Yang kedua yaitu mendidik keluarga kita, baru lingkungan kita. Jadi minimal tuh memberikan contoh pada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi waktu, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dan sebagainya, bagaimana pola pikir kita. Itu paling enggak kita harus mendidik diri kita sendiri sebelum kita memberikan diri kepada lingkungan kita, ya. Nah, yang kedua yang menentukan digital ini paling tidak yaitu masalah statistik, yang tahunya kalian bisa masuk ke dunia perbankan, boleh masuk ke dunia perusahaan itu juga boleh. Kenapa? Karena di perusahaan paling tidak itu dibutuhkan adanya manajemen, adanya
suatu informasi algoritma. Kalau dalam matematika itu algoritma. Algoritma itu misalkan ada bahan baku A, B, C, D. Nah, bagaimana bahan baku A, B, C, D ini menghasilkan suatu M di sini bahan, M di sini suatu hasil dengan bahan baku yang seminimal mungkin. Kalau orang matematika biasanya pakai X, Y, Z. X, Y, Z-nya habis, bingung. Lalu pakai apa lagi? Masa kembaliin ke A? Kan enggak mungkin. Nah, makanya kalau dalam analisis kita ada X1, X2, X3. Mungkin orang bahasa Indonesia pakai bingung, apalagi Pak itu Pak? Kok ada X1, ada X2, ada lagi X1,1, X1.1, X1.2 dan sebagainya. Ya. Jadi X ini bisa dikatakan suatu lingkungan, suatu grup. Ya. Kalau dalam matematika pakai X balok. Ya, suatu himpunan X, di mana X ini buatnya ada X1, X2, X3 dan sebagainya. Ya, tapi kalau saya bicara di depan Bu Suesi saya malu, karena beliau lebih paham. Ya, oke ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak siapa tadi? Konita. Di kesempatan saya kedua untuk menjawab pertanyaan mengenai tanggapannya di era revolusi industri 4.0 dari sudut pandang prodi yang saya kelola bersama tim BPSI, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang punya slogan selalu beda ya. Apanya yang beda nanti bisa ngobrol santai di luar forum ini. Kalau matematika apa slogannya Pak? Kalau matematika slogannya apa? Maju terus pantang mundur kan? Kalau bahasa Indonesia sudah ini ya, sudah sah itu namanya, selalu beda begitu ya. Baik, berbicara tema besar atau tajuk utama dari agenda kita, talk show atau gelar bicara adalah prospek kerja lulusan ya di era revolusi industri 4.0 dan juga barangkali nanti saya kaitkan dengan Merdeka Belajar ya, era Merdeka Belajar, Merdeka Belajar kampus MBKM itu ya, Merdeka Belajar kampus Merdeka seperti itu, dan program-program lain yang memang anak turunan dari BKM, karena memang pembelajaran kita sekarang sudah masuk di era BKM di mulai tahun 2020. Nah, apa yang saya obrolkan secara santai mungkin saya kutip dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu berkaitan dengan standar nasional standar nasional pendidikan tinggi insya Allah ya. Nah, di sana teman-teman bisa melihat bagaimana kita dari prodi perlu mempersiapkan, mendesain dan juga menyusun. Nah, apa yang disusun yaitu dokumennya jelas kurikulumnya. Kurikulumnya itu bagaimana? Ya sesuai Permendikbud itu. Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Di Permendikbud itu berisi SKL ya, standar kompetensi lulusan, kemudian standar pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat. Nah, di dalam standar itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Untuk 3 ranah tadi, ranah pendidikan dan pembelajaran, riset dan juga pengabdian masyarakat. Nah, kami pengelola prodi yang diwakili oleh Kaprodi mengacu ke situ, Pak. Mengacu ke situ bagaimana prodi harus punya dokumen. Nah, dokumen ini menjadi acuan untuk kegiatan 3 tadi ya, pembelajaran atau pendidikan, riset dan juga pengabdian masyarakat. Nah, perkuliahan itu masuk ke bagian ranah yang pertama, yaitu pendidikan dan pembelajaran. Mengapa saya kaitkan dengan ini? Tentunya untuk prospek kerja kan di akhir ya. Nah, sebelum akhir pastinya ada prosesnya ya. Prosesnya itu bermula dari Permendikbud
digarap oleh prodi jadilah kurikulum yang memang mengacu ke situ. Ya. Dari profil lulusan, itu saya gandengkan dengan capaian pembelajaran dan standar nasional untuk khusus prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia. Kebetulan prodi kami sudah ada ikatan prodinya, namanya IKAPROSI. Kalau matematika ada ikatan prodi ya Pak ya, Indo MS itu ya Bu ya. Indo MS, kalau bahasa Inggris kaprodinya yang lalu. pokoknya ada ikatan ya, ada ikatan prodi. Ikatan prodi yang itu dikelola secara nasional. Biasanya ada ketuanya. Kalau di bahasa Indonesia ada IKAPROSI, Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di situ dari 2014 sudah membuat dokumen capaian pembelajaran dan standar nasional. Kita berbicara yang pertama adalah profil lulusan. Nah, yang termaktub di sana untuk profil lulusan, kebetulan di sana ada 3 segmen. Segmen untuk sarjana, segmen untuk magister, dan segmen untuk doktor. Kita berbicara yang sarjana ya, karena di UNIM PPSI baru yang ada sarjana di satu. Nah, di profil lulusan di sana tertulislah 3 profil lulusan. Yang pertama adalah pendidik pemula, yang kedua peneliti pemula, yang ketiga adalah wirausahawan pemula di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kalau pendidik mungkin teman-teman sudah tahu ya, menjadi guru ya, menjadi guru. Kalau peneliti ya menjadi peneliti. Nah, yang mungkin perlu saya jelaskan adalah bagaimana wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kira-kira apa sih? Apakah prodi FKIP yang ada di FKIP itu melulu menjadi guru? Ternyata tidak. Ya. Dan di IKAPROSI sudah mewadai itu, yaitu dengan istilah wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa Inggris bisa masuk, saya pikir bisa. Kita kan serumpun. Ya, serumpun ya Pak. Hanya beda body language-nya. Kita pakai bahasa Indonesia, Pak Diri dan teman-teman pakai bahasa Inggris. Ya, yang ketiga tadi, wirausahawan di bidang bahasa dan sastra. Kira-kira apa? Ada yang mengusulkan apa? Usaha tapi di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang bisa kasih contoh? Apa contohnya? Translate. Penerjemah ya berarti. Penerjemah, apakah itu wirausahawan atau profesi? Saya beri contoh, misalnya teman-teman punya tim, kemudian membuka bimbingan belajar, bimbel. Itu termasuk wirausahawan nggak? Teman-teman jadi manajer, kemudian di bawahnya ada mungkin admin, di bawahnya ada tutornya atau pengajarnya. Kan itu organisasi ya. Nah, teman-teman di situ wirausahawan di bidang bimbingan belajar. Menjual jasa ya Pak lihat. Menjual jasa, itu contohnya. Itu salah satu contoh yang sudah menggejala dan ada pemain besarnya ya, yang gambar gajah, yang dulu yang warna biru, kemudian yang berpusat di neutron. Saya nggak sebut merek, takutnya promosi ya. Yang warna kuning di sini ada ya, warna kuning ya, bimbingan belajar ya, dan sebagainya itu yang skalanya lebih kecil itu bisa masuk ke dalam bagaimana teman-teman menerapkan profil lulusan yang ketiga, wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Tapi khusus untuk bahasa Indonesia ya, saya jamin ada les-lesan gratis, kayaknya ada peminatnya nggak ya? Dibuka les gratis bahasa Indonesia, mungkin sedikit peminatnya ya. Tapi kalau dibuka les gratis untuk matematika, bahasa Inggris, peminatnya banyak nggak? Banyak ya. Itulah kesedihan ya. Ketika ada les-lesan yang dibuka adalah mapel bahasa Indonesia, itu peminatnya sedikit. Rame-ramenya ketika UN, karena UN menjadi ini ya, menjadi mata kuliah wajib. Tapi kan sekarang ini contoh sudah tidak ada UN ya, tidak menentukan ya maksudnya. Tapi ketika dibuka les-lesan untuk yang MIPA maupun yang bahasa Inggris, banyak yang berminat. Tapi bukan itu poin utamanya tadi. Profil lulusan kita itu sudah diwadahi di dalam dokumen IKAPROSI, yaitu wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Apalagi di era sekarang, revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0 ya, society 5.0. Bagaimana ada konsep disrupsi ya, keterserabutan, ada frameless. Sekarang itu istilahnya metaverse ya. Ada yang sudah mencoba bagaimana itu fasilitas metaverse. Bagaimana Pak Ivan, teman-teman? Real ya Pak ya.
Real, tapi itu frameless ya Pak ya. Kita bisa melihat Candi Borobudur yang di tengah-tengah hutan Magelang itu hadir di depan layar kita, metaverse dan sebagainya gitu. Ya ada juga itu pastinya dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti itu. Makanya era yang serba digital itu kemudian ditangkap oleh beberapa kampus. Salah satunya kemarin saya cek di UI, ya, itu memasukkan mata kuliah game e-sport, ya, game e-sport, kemudian juga AI itu ya, kecerdasan buatan. Nah saya berpikir kira-kira tadi yang saya sebutkan mata kuliah itu bisa nggak dimasukkan ke dalam profil lulusan atau capaian pembelajaran di ketiga prodi ini ya, khususnya mungkin PPS, bisa nggak game ya, jadi nanti ada salah satu capaian pembelajaran atau mungkin mata kuliah khusus untuk game. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa ya Pak ya. Berarti game edukasi ya Pak. Game edukasi bagaimana membawahi atau memfasilitasi tujuan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah kebetulan pemerintah sudah menyediakan program berbagai macam ya. Ada kampus mengajar, kemudian kredensial mikro mahasiswa Indonesia, KMM itu. Kebetulan 2 mahasiswa bahasa Indonesia, Mas Diki dan Mbak Desi itu ikut itu. Ada yang pernah kepo ya soal KMMI. Jadi itu kayak shortcut, kursus singkat, tapi bukan di UNIM. Nah caranya mendaftar di program KMMI itu. Kebetulan Mas Diki itu mengambil jurnalistik digital di Muhammadiyah Cirebon. Kemudian Mbak Desi Yanten itu mengambil konten kreator pendidikan. Nah, program-program yang seperti itu sepertinya bisa menambah keterampilan teman-teman yang memang barangkali belum ada disediakan di prodi masing-masing. Konten kreator jelas tidak ada di struktur kurikulum dari PPSI. Kebetulan ada anak turunan dari program PPKM yang namanya tadi ya KMMI yang selalu 3 bulan. Ajunnya juga ya KMMI ya, ya. Di mana Jun? UGM ya. Materinya tentang apa? Digital entrepreneurship seperti itu. 3 bulan. 4 bulan ya seperti itu. Nah, Mas Ajun yang ada di sini. Tadi yang saya sebutkan nggak ada di sini ya, Mas Ajun contohnya mengambil materi tentang shortcut digital entrepreneurship. Ada dampaknya nggak Jun untuk kehidupan? Ada ya pastinya ya. Nah, di situ. Jadi teman-teman tidak harus menunggu untuk perubahan dari kurikulum prodi, tapi bisa mengikuti program-program yang disediakan oleh BLPAWA yang itu diambil program besar namanya MBKM. Itu dibiayai ya Mas Ar? Sepertinya dibiayai kalau nggak salah ya. Untuk KMM ada pembiayaannya ya. Ada uang sakunya? Apa? Dari satu ya. Dapat sekian tapi itu salah satu itemnya adalah uang saku. Ya nggak? Nah, seperti itu. Nah yang belum mendapatkan kesempatan silakan mengikuti KMMI itu dan sebagainya. Kalau sekarang rutin diselenggarakan kan ada kampus mengajar ya. Ada yang ikut kampus mengajar di sini? Kampus mengajar, kampus sudah di lapangan ya. Oh iya ya, ini sedang pelaksanaan yang angkatan 4 ya. Nah itu Mas Diki datang. Jadi teman-teman untuk prospek kerja pastinya lebih melimpah Pak Joko dan Pak Diki daripada angkatan kita. Kalau kita ya masuk ke fakultas hukum jadi sarjana hukum begitu ya. Masuk ke fakultas keguruan nanti menjadi guru itu. Tapi ingat teman-teman, setidaknya ketika teman-teman masuk ke FKIP, tujuan utamanya adalah menjadi guru. Ya enggak? Karena profil lulusan yang tadi saya sebutkan, yang pertama disebutkan adalah apa-apa yang menjadi perkembangan itu jadi keterampilan khusus. Ya, apa-apa yang saya sebutkan itu menjadi keterampilan khusus. Dan itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ada capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran itu ada 3 ranah lagi. Ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Keterampilan ini dibagi menjadi 2 lagi. Keterampilan umum dan keterampilan khusus. Seperti itu. Jadi
Apa yang menjadi perkembangan silahkan diserap sesuai dengan bakat minat. Kalau sekarang kita tidak bisa lepas dari gadget ya atau gawai, silahkan. Contoh Mas Diki, meskipun nanti keluar dari PBSI menjadi guru, tapi dia bisa ahli mengedit, merekam, apalagi Mas Diki, keahliannya apa? Membuat masalah juga, sepertinya ahli gitu ya. Dia sebenarnya konsen di digital ini ya, digital perekaman seperti itu, silahkan. Tapi ingat, keluar dari sini gelar yang tertempel di nama Anda adalah SPD, tetap menjadi guru. Tapi punya skill lain, punya kecakapan lain, yaitu tadi bisa menyanyi, ya, bisa menggambar, bisa sholawatan, apalagi ya, bisa menjadi YouTuber. Ada yang YouTuber di sini, subscribernya mungkin minimal 1000 ada. Oh sama Mas Rizky 1000. Kalau saya masih di bawah 100 ya. Karena memang nggak promo-promo. Tapi setidaknya kita mencoba ya, mencoba untuk merasakan jadi YouTuber itu seperti apa, tampil artis itu seperti apa, ngomong di depan kamera itu seperti apa. Pasti ada pressing-pressing, ada tekanan yang menambah pengalaman. Nah, untuk prospek kerja secara dokumen ada 3 itu teman-teman ya. Tapi kalau berbicara secara meluas, pastinya sangat banyak yang bisa kita masuki. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan besar teman-teman masuk ke fakultas tertentu itu jangan sampai terlepas. Nah, apa yang menjadi tambahan-tambahan karena digital, karena kemampuan interaksi dengan relasinya, itu menjadi keterampilan khusus yang bisa menjadi profesi ya, bisa berawal dari hobi. Saya tanya, mungkin Mas Arjun pandai menyanyi ya, menyanyi itu hobi, kira-kira bisa menjadi profesi nggak? Bisa. Kalau hobi nggak ada hobi, nyanyi-nyanyi nggak ada kejelasannya. Tapi kalau sudah profesi ada target nggak kira-kira? Ada. Seminggu manggung berapa kali dari gang ke gang gitu kan ya, honornya berapa, itu kan sudah menjadi profesi. Seperti itu kan prospek profesi kan ya, pekerjaan seperti itu. Berangkatlah dari hobi bisa menjadi sebuah profesi yang di situ ada target. Farel, Pramilo Prayogo ya, ojo dibandingke ya Pak ya. Nanti mungkin setelah ini bisa karaoke bersama ya Pak. Coba Simpson seperti itu. Nah, teman-teman, untuk prospek banyak sekali ya yang bisa teman-teman raih. Yang paling mudah adalah berangkat dari bakat dan minat seperti itu. Saya sangat suka dengan musik, beberapa konten di YouTube berkaitan dengan musik. Saya juga suka dengan sastra, beberapa konten ada pembacaan sastra di situ. Nah, berangkat dari bakat dan minat. Ketika berbicara bakat dan minat, kan sudah jelas hal itu yang disukai, ya kan? Iya. Ketika ada hal yang disukai, pastinya akselerasi untuk mencapai tujuan besarnya itu akan mudah dicapai seperti itu. Nah, selain prospek kerja yang mendapatkan upah, jangan lupa ada prospek akademik juga, yaitu melanjutkan ke studi lanjutnya kan? Iya, saya kaitkan dengan studi lanjut. Jadi teman-teman masih punya dua tingkat lagi ya, yaitu S1 dan S3. S2 dan S3 kalau loncat ya. S2 dan S3. Di sini saya angkat tangan, ada yang pengen lanjut S2? Mas Arjun, yang lain? Bapak Nita, yang lain? USD, S3 ya Bu ya? Pak Dewi, oh gara-gara kepala. Ya, jadi prospek kerja tidak melulu bagaimana kita mendapatkan kerja yang rutin, mendapatkan upah, enggak. Saya ingatkan kembali juga, mumpung ada forum seperti ini, ada prospek yang sifatnya akademik, yaitu melanjutkan studinya di S1, S2 dan S3 seperti itu. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengembangkan diri, baik secara akademik maupun keterampilan-keterampilan yang sifatnya tambahan. Monggo dimanfaatkan fasilitasnya, dimanfaatkan waktunya untuk bisa meraih apa yang menjadi modal dasarnya dalam bakat minat. Dan jangan lupa untuk meminta restu orang tua, ini yang penting juga seperti itu. Barangkali itu tanggapan dari saya, Mbak Wanita. Bisa dilanjutkan ke narasumber lain. Silakan, Pak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ngikutin yang awal tadi ya. Terima kasih tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Joko yang sudah pengalaman karena beliau adalah senior. Kemudian dilanjutkan oleh gambaran terkait pendidikan yang disampaikan oleh Pak Doni sebagai Prodi Bahasa Indonesia. Sudah komplit sebenarnya, sudah lengkap lah bahasanya seperti itu. Namun saya menyampaikan terkait tentang, kebetulan ini saya tidak biasa untuk berdiskusi secara formal begini ya, karena kebiasaan kayak isi-isi di mapaba seperti itu ya, jadi ya isi-isi seperti itu kesipannya di mapaba, mungkin di DM Jurnal Maralam untuk yang kami gitu ya, kemudian LK1 untuk yang di HMI, dan DTK, KTD untuk yang di MNI. Jadi diskusi-diskusi kecil-kecil ringan di warung kopi yang sering kita diskusikan, ternyata masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di yang berada di pihak atau yang berada di kumpul di naungan tersebut itu yang lebih progresif seperti itu yang lebih progresif. Jangan berbesar hati ya Mas Diki ya. Ini bahasanya apa besar hati ya. Nah Mas Diki ini bahasa Indonesia ya. Jurusan bahasa Indonesia, kemudian sebagai BEM ya, presiden BEM ya. Sebagai salah satu contoh, ternyata seorang guru itu tidak harus rapi, seperti ya Mas Diki ya. Seorang guru itu tidak harus rapi. Hal seperti itu pun harus kita tidak boleh dilarang, Hal itu harus kita lihatkan, hal itu harus kita lihat. Nah, kembali terkait tentang apa yang disampaikan dari Mbak Konita ya. Karena saya biasa kerja atau kegiatan di lingkungan masyarakat ya, tidak terbiasa untuk seperti Pak Doni yang formal, yang ada rutenya gitu kan ya. Jadi biasanya diskusi receh-receh seperti itu. Terkait tentang talkshow pendidikan ini, saya hanya flashback saja. Kita berbicara tentang pendidikan. Kita kembali lagi pada saat awal mula seorang pemuda, saya bicara kepemudaan. Awal mula gerombolan pemuda yang mana pada saat itu dia seorang sarjana yang mendapatkan pendidikan di masa kolonial yaitu di Belanda, kemudian kembali ke tanah airnya, membuat suatu perkumpulan pada saat tanggal 2 Mei 1908 yang dinamakan apa Pak itu? Budi Utomo ya. Kita bicara tentang Budi Utomo ya. Itu gerombolan pemuda yang berpikirkan internasional tapi tidak lepas namanya berkarakter kearifan lokal gitu ya. Wacana awalnya adalah mereka ini memberantas namanya Charleston ya, baca tulis itu, agar kesetaraan masyarakat Indonesia itu tidak jauh atau tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya. Itu jadinya konsep dasar fondasi pendidikan itu dimulai saat itu. Nah, seorang visioner berkumpul ingin membentuk suatu pendidikan. Nah, bagaimana tantangan masyarakat atau pemuda saat ini? Nah, itu yang perlu kita bicarakan saat ini, diskusikan. Saat itu keterbatasan segala macam teknologi, karena yang perlu mereka tingkatkan hanya terkait dengan Charleston saja, baca tulis itu, dan ingin melakukan kegiatan sosial, membaca, menulis, dan memberikan program-program pelatihan pendidikan secara gratis, dan akhirnya terwujudlah taman siswa seperti itu Pak ya. Nah, tadi sedikit diskusi dengan Pak Doni terkait tentang Tegar gitu ya. Nah, terkait tentang Tegar adalah pemain timnas U16 ya. Dia juga main di lapangan kami, di lapangan Bijak. Sebenarnya timnas itu kemarin kita mengirimkan 2, salah satunya Tegar sama Fibril, cuman Fibril itu kalah skill di posisinya sehingga yang lolos di betul cuma sampai Tegar. Kita berbicara tentang taman siswa ya. Pada saat taman siswa merupakan berpikir pendidikan
yang berkarakter bahasanya, pendidikan karakter yang saat ini digaung-gaungkan oleh bangsa kita harus berpendidikan karakter, semua digaung-gaungkan seperti itu ya. Tapi nggak tahu karakter yang seperti apa yang mau dibentuk seperti itu ya, atau seperti apa. Akhirnya semua program-program seperti KM, seperti apa ya, kampus mengajar, kampus merdeka dan sebagainya ya, itu dikeluarkan karena ada freeze anggaran yang mana pada saat tahun 2020 itu beku ya, tidak bisa dikeluarkan ya. Akhirnya untuk menjelang 2024 ya mau nggak mau ya dikeluarkan, kalau tidak ya kembali lagi ke kas negara. Nah makanya Kementerian Pendidikan ya dikeluarkan saja biar habis gitu. Seperti itu maksudnya, karena anggaran sudah tertentu itu Pak Doni. Ini ya, jadi yang menikmati ya kayak kita ini semuanya itu ya, kayak siapa? Abdul yang mendapat apa namanya Jun di UGM gitu ya. Saya juga menikmatinya ya untuk penghabisan anggaran untuk menyongsong 2024. Itu yang dini ya, seperti itu analisanya dini. Ya, kemudian sebelum era 2020 kita bicara tentang apa namanya itu industri 4.0 ya. Kalau terkait tentang prodi, saya kira semuanya punya kompetensi masing-masing. Begitu bahasa Inggris pasti punya kompetensi masing-masing di bidang kebahasaan. Nah, kalau saya lebih lihat lagi bahwa ijazah saja, ijazah yang selama kita kita ikuti ya kurang lebih 4 tahun ya dari SMP, SMA hingga S1 itu hanya mengantarkan kita hingga sampai meja wawancara saja sudah cukup ya. Mau kalian IP 4 bunder ya, besar gitu ya, mau kalian IP berapa pun itu hanya sampai meja wawancara saja. Kelebihannya apa? Pertama itu kepemimpinan, karakteristik kalian gitu ya. Kemudian komunikasi kalian, kolaborasi kalian, critical thinking kalian, ya, seperti apa? Itu akan diuji pada saat kalian di meja wawancara. Itu kawan-kawan. Jadinya kalau kita melihat dulu waktu kita SD atau SMP, teman itu juara 1 terus tapi katanya saat ini, dia tidak bisa kuliah, dan lain sebagainya. Dia ternyata bekerja atau lain sebagainya kasus-kasus seperti itu. Jadi itu saya menyampaikan bahwa ijazah yang kita kerjakan saat ini itu hanya sampai di meja wawancara saja. Setelah selebihnya yaitu 4C ya, critical thinking, kemudian creativity, kemudian kolaborasi dan komunikasi kita. Untuk yang di organisasi sudah paham itu sudah tuntas ya, seperti itu Diki ya, seperti itu Adi ya, seperti itu ya. Nah, perjalanan 4.0 ya, 4.0 ya. Sebenarnya sebelumnya itu ada namanya era 1.0 yaitu kegiatan massa, produksi massa yang menggunakan air dan uap ya. Itu yang pertama kali. Jadinya kecanggihan di muka bumi ini dimulai dari itu. Jadinya itu yang pertama. Yang kedua yaitu sudah meningkatnya adalah electricity, yaitu menggunakan tenaga listrik sebagai produksi massa. Itu sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga, kolaborasi antara elektrik dan komunikasi atau informasinya kompleks. Dan yang keempat ini adalah kolaborasi. Yang keempat ini adalah digital yang kita hadapi, ya, berupa physical digital yang bersumber kolaborasi dengan kolaborasi berbagai macam informasi yang kita. Sehingga kalau dulu anak-anak kecil dulu di zaman saya dulu, ini jadi apa ya? Ini jadi guru, ya. Ini jadi apa? Ini jadi presiden, ya. Ini jadi apa? Ini jadi polisi. Tapi saat ini anak-anak kecil ditanya ini jadi apa? Jadi YouTuber, ya. Jadi apa? Jadi TikToker gitu jadi dia. Dan lain sebagainya. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Doni di UI sudah ada tim online ESI ya. Jauh sebelum itu ada namanya Friends. Di Surabaya sudah mengadakan namanya jurusan animasi gamer. Nah, itu adik saya, ponakan sudah ngambil di sana. Saat ini tidak digunakan karena apa? Karena belum berfungsi. Tapi kampus-kampus tersebut sudah berpikir ke depan. Adanya ESI atau e-sport yang baru berdiri tahun 2020 yang pimpinannya adalah Budi Gunawan ya. Kebetulan saya sebagai sekretaris umum di
ESI Kabupaten Jawa Timur, kalau di Kabupaten Mojokerto, bagi saya ESI itu apa sih awalnya? Ternyata ini adalah industri yang cukup luar biasa dan peluang bagi lulusan-lulusan universitas. Di sana itu ada creativity terkait tentang teknologi, ya. Dan pun apapun jurusan, khususnya bahasa Inggris yang habis meneliti terkait Mobile Legends dia, itu salah satu pembelajaran terkait tentang bahasa di Mobile Legends. Itu salah satu lulusan yang memang kita butuhkan. Terkait dengan bahasa Indonesia, apa bisa. Indonesia sudah buat developer gamer yang namanya Lokapala. Walaupun ratingnya masih rendah, seperti itu dia, masih belum ada peminatnya. Itu adalah produk lokal warga Indonesia atau pemuda Indonesia yang lulusan developer gamer developer. Nah, Lokapala itu apa? Itu ada karakteristik dari yang dikeluarkan adalah raja-raja atau perwayangan. Perwayangan yang dikeluarkan sebagai tokoh dalam game itu. Cuma sebetulnya masih kecil. Pada saat kita dilombakan di jenjang PON kemarin di eksibisi, peminatnya sedikit dalam pertarungan itu. Yang paling tinggi adalah Mobile Legends, Free Fire, gitu ya, PUBG, gitu ya. Itu hal-hal seperti itu ya. Padahal saya nggak punya gamenya di HP ini, saya nggak punya gamenya. Cuma saya tahu aja gitu. Nah, ternyata anak kecil itu dia bisa memproduksi uang dengan menggunakan HP-nya sendiri, gitu ya. Dan saat ini game-game developer itu sudah mulai mengembangkan game-game terbaru. Kalau kita tidak berinovasi, game-game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG itu akan tergilas oleh game-game baru lagi, gitu ya. Apalagi PES itu orang sudah ratingnya baru lagi ya, perbaruan. Itu terkait dengan game yang saat ini. Sehingga sederhananya adalah kawan-kawan semuanya ini pasti punya HP ya, betul kan? Betul, punya HP nggak? Punya HP nggak? Kalau dulu orang mau telepon lewat apa? Wartel kan ya. Wartel bergeser menjadi warnet, ya. Warnet sekarang sudah habis, tidak ada menjadi toko kelontong, ya, atau namanya warung sembako, ya. Warnet dari warkop, ya betul. Warnet jadi warkop saat ini, ya betul. Untuk mengumpulkan komunitas-komunitas game online, ya. Pergeseran zaman tersebut memang ini adalah kalau tadi disampaikan oleh Pak Doni adalah ini disrupsi digital. Pak Menteri menyampaikan kalau kita tidak bisa adaptif dan berinovasi, ya siap-siaplah kita akan dimanfaatkan oleh digitalisasi tersebut. Maksudnya adalah adanya AI itu artificial intelligence itu fungsinya adalah kita itu diminta untuk sebagai pionernya untuk mengontrol digital itu atau mempengaruhi kita, bukan digital itu mempengaruhi kita. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bagi lulusan pendidikan ya, yang kita tarik ke belakang pada tahun 2 Mei 1908 itu adalah seorang pemuda yang berpendidikan di Belanda pulang ke negaranya untuk mengembangkan teknologi terbaru yaitu calistung, gitu ya. Karena pada saat 1945 itu hanya 95% masyarakat Indonesia itu buta huruf pada saat kemerdekaan ini. Jadi saat ini tidak ada lagi namanya calistung, semuanya adalah terkait tentang digitalisasi. Jadi fungsinya kalian punya HP, kembangkanlah kolaborasi kalian dengan masyarakat luas, ya, cantolkan kalian ke orang-orang bertaraf internasional, berkomunikasi dengan berbagai macam kalangan. Jangan berkomunikasi kepada teman-teman, bukan jangan ya, romantisme historis di grup SMP, di grup SMA, siapa dulu pacarmu gitu ya, saya itu nikah lah, itu berarti Anda itu sudah mundur ke belakang. Buatlah grup yang mana grup itu berdiskusi terkait tentang gamer, gitu ya. Ada sekarang grup gamer itu kalau saya lihat, saya masuk ke grup gamer itu begitu cepat sekali. Anak-anak seusia SMP itu membuat program-program gamer untuk bertarung, ya, agar menghasilkan uang, itu sangat cepat sekali. Ya, jadinya buatlah kolaborasi tersebut
agar kita tidak tergilas dalam teknologi industri 4.0. Sebenarnya kalau kita berbicara 4.0 ini terkait industri ya, kita enaknya itu dipanggil dengan kalangan industri ya, industri atau kalangan teknisi ya, teknisi terkait tentang perkembangan teknologi saat ini. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Diskusi-diskusi sederhana ini nanti bisa kita lanjutkan di sini ataukah di warung kopi seperti ya jadi Arjun ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak ini sudah menjawab pertanyaan pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilakan untuk penyampaian materi yang pertama dari Bapak Hari Joko. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Moderator, cuma pembuka saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Walaupun di dalamnya sudah ada materinya, nggak apa-apa. Sehingga kita langsung saja. Jadi kita sesuai dengan tujuan kita, yaitu langsung pada pagi hari ini, yaitu prospek kerja lulusan prodi di era revolusi industri 4.0, 4.0. Ya. Kalau di matematika dari awal sudah saya katakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini bisa kita ubah namanya, bukan lagi fakultas keguruan. Di fakultas tadi Pak Doni sudah katakan fakultas keartisan, ya. Dan ilmu kalau tadi dibilang jadi ilmu perdukunan, karena sekarang lagi ramai kan ya. Ya, ya, di fakultas keguruan. Kenapa? Karena pada waktu zaman saya kuliah dulu, memang terutama saya ini kan juga termasuk alumni dari prodi bahasa Inggris. Ya, kebetulan teman-teman saya juga itu ada yang pandai menyanyi, sehingga sudah waktu karirnya ya banyak sekali ya udahlah. Cuma kayak saya sampaikan, kalau saya sampaikan nanti malah pada diikut berarti. Di antaranya Inul, ya, Inul dalam Tista itu sebenarnya kalau dari teman sekolah waktu SD, ya, tapi nanti sampai kerja kita nggak perlu, ya, karena teman sekolah SD dulu, ya, jadi keartisan. Kalau, ya, terus. Nah, kalau di prodi matematika dari awal saya katakan, jadi prodi matematika sebenarnya kalau kita luas, tadi sudah dikatakan oleh teman-teman dosen, prodi matematika prospeknya bisa kalian memberikan bimbel. Yang kedua, kalian bisa masuk di instansi BUMN, di antaranya di BPLS atau BPS itu juga bisa, atau di Litbang itu pun juga bisa. Banker juga bisa perbankan. Terus kalian juga bisa masuk di devisa juga bisa. Kenapa? Karena di matematika itu diajarkan suatu kemungkinan. Ada diajarkan logika. Ya. Makanya orang matematika kalau sudah A ya A. Kalau B nggak bisa berubah jadi A. Ya. Tapi kalau bilangan dikalikan bilangan bisa hasilnya 0. Bilangan dibagi bilangan juga bisa hasilnya tak hingga atau tak terdefinisi. Itu kok di matematika. Bilangan kali bilangan hasilnya 0. Kok bisa Pak? Kok sama-sama bilangan kok dihasilkan sama 0? Sama saja ketika kita sodako sama sodako, ya, berbuat baik, sodako kalau berbuat baik kalau udah dikalikan hasilnya sama dengan 0. Maksudnya apa? Jangan diingat-ingat. Ya. Jadi kalau kita sodako, kita beramal, kita dan sebagainya, M sodako, N
amal dan sebagainya dikalikan, hasilnya kok sama dengan 0? Ya itulah. Kenapa? Karena ketentuannya Allah juga ikut masuk. Ya, ilmunya Allah masuk juga. Ya, M per N. Ya, M dibagi satu bilangan N atau 1 hasilnya M. Tapi M dibagi dengan 0 hasilnya tak definisi. Kenapa tak definisi? Karena apa? Karena M suatu bilangan hidup, 0 itu bilangan kita makhluk yang hidup. Atau di sini kita ada namanya jet, makhluk yang sudah meninggal dunia. Bilangan yang nyata dan gak nyata. Akhirnya apa? Tak terdefinisi. Ya itu hasilnya apa? Itu termasuk kehendak Allah. Ya, makanya matematika itu kalau kita hubungkan dengan keagamaan, wah luas sekali. Saya bicara pagi besok nggak habis. Akan saya tunjukkan semuanya. Ya, keindahannya matematika. Ya, ketika kalian di mana ketemu dengan namanya ini keadaannya ada namanya alfa, ada namanya beta, ada namanya gamma, ada namanya pi, ada namanya macam-macam. Kurang dari, lebih dari. Ya, ada dan itu bisa kita singkat dan pakai dan atau pakai ini yang tahu orang matematika kamu tuh dia. Jadi itulah indahnya, dan indahnya ini memang ketika kalian nanti ya ketika meninggal dunia ternyata matematika ini juga dibutuhkan. Tuhan kamu ada berapa? Kalau nggak tahu matematika, nggak bisa jawab. Ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, nggak tahu terserah ya temannya. Tahu karena kalian sudah pernah belajar matematika, kalian bisa mengatakan ada 1. Orang Brasil bilangnya Juan mengatakan bahwasanya itu termasuk matematika. Bahasa Indonesia, halaman 1 itu juga termasuk matematika. Bahasa ibu yang kita perkenalkan awalnya bahasa Indonesia. Habis itu matematika. Kalian nggak pernah nggak diajarin yang lain nggak? HP paling cuma disuruh pakai aja, gadget. Tapi bahasa ibu yang sudah digunakan oleh kalian semuanya, diantaranya matematika. Sehingga kalian tahu ini siapa bahasa ibu? Ayah, mama, papa. Ya, akhirnya ini berapa? 1, 2, 3. Diajar nulis 1, 2, 3. Makanya kalau kalian nggak suka matematika, sungguh terlalu. Kenapa? Karena kalian sudah diajarkan sejak dini. Ya, sejak masih kecil sudah diperkenalkan matematika. Kalau nggak suka matematika, sungguh terlalu. Ya. Kenapa? Dari itu kita angka 1, angka 2. Ya. Melupakan masa lalu. Ya, kalian bisa berhubungan koneksi dengan orang lain untuk masalah jual beli. Kalau nggak tahu matematika, kira-kira kan gimana? Ya, kita kan dibohongi. Ya, kalian mau divisa, kalau nggak tahu kan dibohongi. Kenapa? Kalian dulu pada waktu kalian masih kecil tahu nggak uang 5.000? Nggak tahu, tahunya ya pokoknya kertas duit, minta uang berapa uangnya nggak tahu, pokoknya uang kayak itu disusui nggak tahu, pokoknya minta uang beli dan beres. Kasih kertas nggak mau, beda walaupun sama-sama kertasnya. Ya itulah istimewanya mata uang itu, sama-sama kertasnya tapi lebih istimewa mata uang. Kita pakai sama-sama uangnya ini, kasih uang ya, uang mainan. Anak-anak kasih uang mainan. Ada uang asli, ada uang mainan. Kasih uang asli 5.000 atau 2.000. Uang mainan 100.000. Dibuat beli, anak-anak nggak mau pakai uang mainan. Ya, ternyata itulah indahnya matematika.
Ya, jadi saya kalau dalam bicara masalah proses matematika sudah banyak sekali, tergantung dari kirian kalian sendiri bagaimana mengembangkan potensi diri. Yang kedua harus yakin. Kalau kalian nggak yakin, itu akan sulit. Ya, kenapa? Karena keyakinan ini yang pertama niat. Ya, yakin. Oke, terus untuk hal-hal yang lainnya sudah baru pengembangan dan sebagainya. Kamu yakin, kamu disuruh milih, kamu pilih teh apa kopi. Tapi kamu harus yakin, kalau kena teh lambung saya sakit, kalau kena kopi darah saya naik. Nah terus minum apa? Air putih, kalau nggak ada gimana? Makanya harus yakin. Saya kira saja dari saya untuk bisa dilanjutkan oleh Bapak Doni. 5 menit. Itu tadi 10 menit. Jadi korupsi. Oke, memang waktunya menjelang isoma ya. Terima kasih Pak Wanita. Terima kasih dari Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Yang kedua materi inti ya. Materi inti 5 menit tadi materi pembukaan lebih. Ya biasa, nggak apa-apa. Yang jelas menyambung yang disampaikan tadi bahwa prospek kerja lulusan prodi PPSI sudah ada dituangkan dalam dokumen tingkat proksi ya, dan memang tadi diawali diskusi dari Pak Joko untuk materi ini adalah bagaimana prospek dari pendidikan matematika berbicara angka. Sepertinya antara angka dengan bahasa itu tidak bisa dipisahkan ya, seperti asam dan garam yang berakhir di belanga ya. Kayak kita bisa apa ya? Terus ya ada di jalan ya. Yang jelas teman-teman untuk prospek kerja nanti mungkin saya lupa ya. Ya bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi untuk bahasa Indonesia sebenarnya sudah mulai dari tahun 2015 atau 16. Prospek kerjanya tidak lokal di Indonesia, tapi mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing di negerinya. Istilahnya BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ada yang pernah dengar nggak kira-kira? Jadi teman-teman mahasiswa X ngajar bahasa Indonesia, tapi yang diajar untuk mahasiswanya adalah orang-orang asing. Dan memang bahasa Indonesia menjadi jurusan tersendiri di kampus-kampus luar negeri, seperti itu. Makanya progres untuk pembelajar atau pembelajar bahasa Indonesia di luar Indonesia itu trennya naik terus. Karena tadi salah satunya, karena ada kerjasama bilateral, kemudian yang lain-lainnya antara Indonesia dengan negara asing itu, sehingga muncullah salah satu terdampaknya dibukanya jurusan bahasa Indonesia seperti itu. Namanya BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kira-kira syaratnya apa? Kita menjadi guru untuk orang luar, misalnya orang Jerman belajar bahasa Indonesia. Syaratnya apa kira-kira? Pertama jelas ya, paham bagaimana tentang bahasa Indonesia lah. Kedua, pastinya ketika bahasa formalnya mengajarkan ke mereka itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, bahasa formalnya ketika mengajarkan adalah bahasa Inggris, tapi yang diajarkan adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi bahasa pengantar pendidikannya bahasa Inggris, tapi yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Nah, berbicara salary atau upahnya, saya kemarin tanya teman saya yang ngajar orang Portugal ya, orang mungkin tetangganya Cristiano Ronaldo begitu. Bro, berapa gajinya itu ngajar orang-orang Portugal? Alhamdulillah dia menyampaikan sebulan mendapatkan 60 juta. Mendapatkan 60 juta untuk gaji mengajar orang-orang asing di program di BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutur asing seperti itu. Nah, untuk BIPA ini sebenarnya teman-teman bisa mengajar di Indonesia, orang asingnya yang kebetulan sudah di sini, atau dikirim, diekspor ke sana seperti itu. Yang saya tahu beberapa dosen saya di UNS itu seringnya ke Thailand, Vietnam, dan Kamboja kalau nggak salah. Yang paling sering ke Thailand, makanya ada sering visiting educator ke Thailand karena memang sudah bersama seperti itu. Jadi ada dua ya, untuk pengajar BIPA yang ngajar di sini tapi orang asingnya sudah di Indonesia, atau diekspor ke negara ininya, negara asingnya seperti itu. Nah, itu prospek yang cukup lumayan, bukan cukup lagi ya, sangat menjanjikan. Kita bisa keliling dunia
tetapi membawa nama baik produk budaya Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Untuk upah pastinya mengikuti ya. Untuk upah pasti mengikuti. Yang penting kita profesional, paham betul bagaimana yang akan diajarkan, sehingga kita menjadi sosok atau individu yang punya nilai beda yang tinggi seperti itu. Menjadi pengajar BIPA. Jadi prospeknya sangat cerah untuk BIPA itu, teman-teman. Nah, kebetulan untuk PPSI, kalau untuk menuju ke sana kita harus MOU budekan ya, mumpung ada budekan untuk menuju siapa yang mengajarkan BIPA dan ada program itu, ternyata harus itu Bu, MOU, kemudian harus mendaftar, kemudian ada bimteknya seperti itu. Nah, tentunya kalau kayak gitu biasanya ada modalnya ya Bu ya. Ada modalnya yang memang cukup besar, tapi ada sertifikasi sehingga kita bisa menjadi pengajar BIPA dan menjadi anggota cabang. Ya, jadi ada prodi yang bisa menjadi anggota cabang untuk mengajar BIPA. Nah, untuk channel relasi saya sudah kenal, hanya memang untuk melangkah secara serius untuk mendekati bagaimana penjajakan sesama belum. Kita doakan, tapi nggak tahu kapan ya, tapi sudah ada rancangan seperti itu untuk prospek kerja, profil lulusan selain yang tadi saya sebutkan di awal. Barangkali itu cukup dari saya. Terima kasih. Disambung oleh Pak Diri. Oke, mau Pak Diri. Baik, terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi. Terkait ini, saya hanya melihat berdasarkan ramalan saja. Ini sederhana, jadi saya simulasikan secara berapa tahun yang lalu ada penelitian atau ramalan dari McKinsey, salah satu profesor dari Amerika Serikat, dan mereka seperti ini, bahwa Indonesia nanti tahun 2024 ya, itu 2045 ya, 2045 Indonesia akan mendapatkan namanya bonus demografi. Gitu. Mungkin ini materi-materi KMO yang Ambang sudah pernah mendengarkan mungkin seperti itu. Apa sih yang indikasi untuk menjadi bangsa yang bangsa yang besar atau bangsa yang keren, rasanya seperti itu ya, yang diramalkan oleh McKinsey, bahwa Indonesia tahun 2045 itu adalah bangsa yang terkeren sedunia. Syaratnya pertama adalah pertumbuhan ekonomi itu tidak kurang dari 5%. Ya. Maaf, lebih dari 5% lah, minimal 5%. Nah, apa itu akumulasinya 5% itu? Kita ibaratkan seperti ini. Bu Suesti setiap 1 tahun sekali itu pergi impor 2 kali, gitu ya. Bu Rizky ke Korea Selatan itu setiap 1 tahun 2 kali sekali. Atau Pak Doni setiap 1 tahun sekali itu ganti HP 2 kali atau 3 kali. Atau Ambang setiap seminggu sekali itu jajanannya itu tidak ada di mall. Kurang lebih seperti itu lah. Dan Diki setiap 5 bulan sekali itu ganti HP 2 kali. Itu kurang lebih itu bahwa masyarakat Indonesia itu sudah menjadi masyarakat keren. Landasannya seperti itu, gitu ya. Itu hal terkecil saja. Kemudian kondisi politik yang kondusif ya, seperti apa ya, selayaknya kegiatan 5 tahun sekali itu ada kegiatan seperti halnya karnaval, gitu ya, seperti halnya festival, ya senang-senang lah, karena itu adalah pesta demokrasi. Kalau libur terus ya kapan kerjanya, itu stabilitas ekonomi terkait dengan perpolitikan Indonesia atau bangsa kita. Yang terakhir adalah ini yang paling utama, yaitu ada di kalian. Apa? Yaitu generasi muda itu produktif. Apa produktif itu? Bahwa generasi pemuda, khususnya kalian itu memiliki daya saing tinggi, yaitu kompetensi. Jadinya dikirim ke luar negeri itu mampu bersaing. Dikirim ke berbagai negara seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni, keliling dunia gitu ya, keliling negara-negara, itu dosen ya, itu simbolnya dosen. Tapi kalau saya menyampaikan bagaimana ke kalian gitu ya, seorang mahasiswa itu setiap dikirim ke negara lain kita mampu bersaing. Itu salah satu indikator kita bahwa generasi muda, karena bonus demografi itu mayoritas masyarakatnya itu adalah kaum muda yang memegang stakeholder di
bangsa ini. Salah satunya sudah bermunculan saat ini kan ya, wakil bupati kita masih muda gitu ya, umur umur 35 atau 36 gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya generasi muda yang kompetitif dan yang produktif? Sebagai kita warga Indonesia yang tidak lepas nama nilai-nilai kebudayaan, perlunya yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu terkait dengan Budi Utomo, karakteristik ada 3 hal. Pertama yaitu karakter ya, pendidikan karakter karena kita berbicara tentang pendidikan itu terbagi menjadi 2 terkait tentang pertama moral. Jadi moralnya pemuda itu ya jujur, kemudian istilahnya soleh dan sebagainya ya. Kemudian kesifatannya atau kegiatannya itu memiliki kompetensi yang luar biasa. Apa namanya? Yaitu mereka mampu bersaing. Itu salah satu dari karakteristik kita. Nah, kemudian karena ini saatnya tantangan yang kedua, yaitu tantangan terkait dengan literasi. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah literasi. Nah, literasi saat ini yang dulu digaung-gaungkan pada saat Budi Utomo yaitu hingga tahun 1945 terkait Calistung. Saat ini literasi kita terkait literasi ICT terkait dengan wawasan keduniaan berkaitan dengan internet terkait tentang literasi finance, terkait tentang literasi saintifik dan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi yang saya sampaikan tadi, kita harus memiliki 3C. Pertama critical thinking, 4C ya, critical thinking, kemudian creativity, kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan yang terakhir adalah komunikasi. Hal-hal inilah yang perlu kita tanamkan di mahasiswa ini agar mampu untuk bersaing di pencah internasional, terutama di lingkungan kita. Kenapa? Kita warga Mojokerto, hal kecil aja warga Mojokerto. Di sekitar Mojokerto atau tetangga kita itu ada yang kuliah di UNESA, kemudian ada kuliah di UN, ada kuliah di UGM. Pada saat dia lulus, pasti dia akan kembali lagi ke daerahnya sendiri. Dan kita bersaing di situ. Itu baru bersaing di tingkat lokal saja, kawan-kawan. Belum yang lagi lulusan yang di luar negeri, yang warga kita atau tetangga kita, teman-teman kita yang kuliah S1, S2-nya atau S3 di luar negeri. Setelah lulus dia pasti kan pulang ke negaranya ya, pulang minimal pulang lah ya, dan mau nggak mau di masa tuanya dia kembali ke sini tuh bersaing dengan kita yang berada di lokal. Sehingga target kita atau kalian semuanya yang masih muda-muda ini, tanyakanlah bahwa kalian itu bersaingnya ke orang-orang yang ada di luar negeri. Seperti itu ya. Dengan tidak lupa melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, apa yang bisa kita kembangkan. Sehingga apapun jurusan kita, apakah matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sehingga jika itu ada peluang maka kita ambil ya. Apalagi saat ini adalah perekonomian online itu sudah luar biasa menjamur ya, sudah luar biasa menjamur dan memberikan income yang luar biasa, dan banyak mahasiswa saat ini sudah aktivitasnya kerja online, bahkan dosennya pun ikut kerja online. Nggak tahu ya kalau dosennya sudah makan kayak Bu Suesti atau Pak Doni itu nggak perlu gitu kan ya. Kalau kalau saya ini jualan tetap ya, tetap jualan di warung-warung lapak. Ya, jadinya hal-hal itu yang perlu kita perlu kita tanamkan diri kita sendiri bahwa kita harus bersaing dengan orang-orang yang berada di luar sana. Ya. Luar sana, apakah dari UNESA, apakah dari UNESA, saat dia pulang kita harus bersaing dengan dia. Manakah yang lebih kreatif dan manakah lebih memiliki kompetensi dalam pengembangan di lingkungan kita, tapi tidak lupa wawasannya adalah wawasan internasional. Seperti itu ya, ini yang bisa disampaikan Mbak Wita. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak pemateri yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah para materi yang telah dibawakan oleh pemateri Talkshow Pendidikan hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut.
Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaan secara singkat pada slide. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada hadirin yang mau bertanya. Sembari menunggu, saya mau mengajukan pertanyaan. Ada beberapa jurusan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan revolusi industri 4.0 ini, seperti teknik informatika, kemudian farmasi, kedokteran, statistik, matematika juga ada. Kalau dalam peran prodi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika itu seperti apa di revolusi industri 4.0? Ke siapa tanya? Oh, 3 ke Madoni. Ya, senior dulu barangkali nanti junior mengikuti. Oke ya. Peran yang dilakukan oleh matematika ya tadi minimal dikatakan itu tadi sudah dikatakan oleh Jawa sebenarnya itu statistik matematika. Nah, memang itu ada ilmu namanya ilmu algoritma, ada namanya ilmu logarit, ada namanya ilmu probabilitas, ada namanya ilmu kalkulus dan sebagainya. Jadi peran matematika di situ pada era digital ini ya memang sangat-sangat vital. Ya, vitalnya di mana? Ketika kita meja sesuatu, ya meja sesuatu itu kita harus mempertimbangkan untung ruginya, peluangnya. Ya. Pada waktu kalian mengikuti adanya devisa, pada waktu kalian menghancurkan suatu gedung, semua ada hitung-hitungannya. Nah, maka di situ paling enggak ada peran digitalnya di situ tuh. Sekali banjir, langsung hancur gedung. Sekali banjir jatuh udah tersebar semuanya. Sekali banjir langsung terjual, langsung terbeli. Dan semua itu itulah. Makanya peran matematika dipandang di statistik matematikanya atau paling nggak di algoritmanya. Nah, saya saja dari saya. Baik. Saya terinspirasi oleh senior yang bagi saya. Kenapa sih itu pengalaman? Tadi saya tanya lagi, jadi peran prodi ya, ya. Jadi untuk menjawab peran prodi untuk menghadapi tantangan revolusi industri yang era keempat ini, pastinya kita lihat bahwa prodi itu sebagai penyelenggara ya, penyelenggara pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi atau belajarnya selama 4 tahun minimal. Jadi di dalam prodi itu membuat suatu dokumen acuan untuk penyelenggaraan perkuliahan. Kita sebut perkuliahan. Nah, di dalam kuliah itu ada dokumen-dokumen terkait, salah satunya adalah rumusan profil lulusannya. Di sana ada ranah SPK itu, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi peran prodi sangat terlihat di situ bagaimana prodi dan tim dosen itu merumuskan bagaimana capaian pembelajaran profil lulusan yang terdiri dari 3 itu SPK, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan terbagi 2, keterampilan umum dan khusus. Lebih mengenal lagi ada pengetahuan dan keterampilan khusus untuk era sekarang ya. Pengetahuan jelas bagaimana manfaat pengetahuan kita untuk berpikir kritis. Tadi saya nyambung materi dari Pak Dedi untuk critical thinking-nya ya. Keterampilan khusus tadi yang saya sebutkan, bagaimana sekarang era disrupsi serba digital, kita harus punya keterampilan khusus yang saya yakin teman-teman lebih hebat ya daripada saya atau angkatan kami seperti itu. Bagaimana banyak tahu mengenai aplikasi-aplikasi untuk mengedit ya, ada FN, Capcut, apalagi Filmora, apalagi ya untuk edit video itu dan macam-macam gitu kan. Saya tahu-tahunya juga dari mahasiswa. Ini ada FN itu apa bedanya dengan Capcut? FN itu tidak ada watermarknya, oke pakai ini gitu ya.
Kayak gitu jadi ya. Ada FN, ada capcut dan sebagainya seperti itu. Dan aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk game saya nggak begitu paham. Saya masih fanatik PS3 ya. Di depan ini ada PS3. Saya fanatik PS ya. Jadi untuk mobil Mobile Legends, PUBG dan sebagainya saya mengikuti. Saya masih fanatik garis kerasnya Konami ya, PSN. Seperti itu. Jadi begitu Pak. Prodi sebagai penyelenggara pastinya menyiapkan fasilitas-fasilitas sebagaimana yang saya sebutkan untuk mengantarkan. Kalau berbicara Kiajar Dewantara, Prodi memasukkan nilai itu dan menerapkannya. Lebih ke tuturi handayani. Ketutkan yang gurih, tuturi handayani kan ketutkan yang gurih. Kira-kira maunya apa sih mahasiswa? Yang jelas kita berikan pilihan, termasuk dalam memberikan judul skripsi. Teman-teman disuruh memilih atau memaksa? Pada waktu mengusulkan judul itu, memilih ya. Ada yang bahasa ya, ada yang linguistik, ada yang sastra, ada yang pendidikan dan pembelajaran pilihan. Nah, dosen-dosennya atau pembimbingnya itu tuturi ada handayani. Jadi sebagai penyelenggara pastinya kita menerapkan berbagai macam hal, memikirkan berbagai macam hal yang relevan sehingga prospek kerja teman-teman itu akan terbentuk mulai dari semester 6 kira-kira. Ya kan? Semester 6 sudah selepas semester 6 PPL ya, PPL semester 6 ya. Kira-kira pasca PPL teman-teman merasa nggak? Wah saya cocok dari dulu nih. Itu yang pertama ya. Respon yang pertama untuk mahasiswa A ini banyak, ada Agung, Ajis dan sebagainya. Ahmad, Ambang, ada apa namanya? Ada itu apa? Arjun juga ya. Pasca PPL dan itu saya alami juga. Pasca PPL ada dua respon ke diri dalam diri kita. Satu, saya cocok jadi guru. Kedua, nggak cocok jadi guru. Ada yang seperti itu nggak? Ini realitas ya. Tapi mohon maaf, teman-teman saya pikir sudah nyemplung ya. Sudah nggak bisa balik lagi. Tenggelamkanlah dalam samudera ilmu dalam dunia keguruan dan ilmu pendidikan. Sudah mau apa lagi? Ya kan, jadilah guru, tapi punya keterampilan khusus. Guru ternyata ya konten kreator. Guru ternyata juga ketika malam kafe-kafe menyanyi profesinya seperti itu. Apalagi guru di pagi hari sampai siang, malamnya menjadi apa? Mungkin buka nasi pecel, nasi bebek dan sebagainya itu. Gojek masa ada ya? Ada itu juga profesi ya. Iya, digital. Gara-gara Mas Nadiem itu. Ya jadi tetaplah menjadi tujuan utama teman-teman masuk ke KIP menjadi guru, tetapi punya keterampilan khusus itu dan kembangkanlah. Ketika teman-teman punya pengembangan itu, teman-teman punya value, punya nilai yang berbeda daripada yang lain. Nah makanya kemarin mulai tahun 2019 ya ada program SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ya di situ kan berisi program-program yang teman ikuti selain mata kuliah, yang itu untuk meningkatkan keterampilan, dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang biasa atau ada yang JP-nya itu. Begitu, itu sepertinya sangat mendukung dan menjadi hal yang perlu untuk teman-teman siapkan. Ini kan saya lihat ada semester 3, 6 dan sebagainya itu untuk menjadi dan merancang ya masa depannya. Oke, saya guru, tapi punya keahlian yang lain. Kira-kira keren kan ya? Oke. Ketika di sekolah yang dicari hanya Pak Arjun. Pak Arjun semuanya bisa, ngedit bisa, desain bisa, ngajar bisa, nyanyi bisa, KB iso. Seperti itu. Apalagi dan sebagainya itu. Jadi jadilah seseorang guru yang punya nilai beda yang sangat tinggi sehingga menjadi guru idaman, guru idola dan guru teladan. Saya pikir itu dan benar kita harus menjadi manusia yang kreatif, produktif dan tentunya menerapkan nilai norma agama dan kearifan lokal kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Saya sambung monggo Pak Dewi. Siap. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Polita tadi ya terkait tentang peran prodi gitu ya. Iya betul ya Pak. Ya. Kalau kita bicara seperti ini Pak Polita, apapun jurusannya, apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau matematika atau mesin atau KPAI, apapun jurusannya,
tetap kita tanamkan namanya kompetensi. Yang sudah saya ulangi tadi adalah kompetensi kita itu tidak lepas dari 4C itu ya, critical thinking kita, kemudian jiwa kekritisan ya, kemudian kreativitas kita dalam mengembangkan apa yang memang perlu kita tingkatkan dalam lingkungan sekitar. Kemudian komunikasi kita, nah, komunikasi ini penting ya. Tujuan kalian mengambil bahasa gitu kan, tidak lepas dari ilmu komunikasi. Seperti itu adanya. Bahasa adalah alat untuk komunikasi, sederhananya seperti itu. Bahasa adalah komunikasi. Nah, terutama untuk bahasa Inggris. Kalian mengambil jurusan bahasa Inggris, manfaatkanlah kemampuan kalian bahasa Inggris itu untuk berkolaborasi. Yang terakhir, yang C, yang terakhir itu. C terakhir kolaborasi dengan masyarakat internasional. Peluang apa yang bisa kita kembangkan? Sederhananya saja, beberapa tahun yang lalu, ojek itu adalah suatu pekerjaan yang sangat dikesampingkan, pekerjaan rendah namanya. Sangat rendah sekali. Apa sih kerjamu? Ojek. Kamu kerja apa? Ojek. Adanya Pak Nadiem yang lulusan dari luar negeri pulang ke Indonesia membuat suatu sistem. Dia hanya membuat suatu ide sistem saja. Ya, dan sistem tersebut akhirnya meningkatkan strata dari tukang ojek itu menjadi suatu profesi yang luar biasa. Dulu orang yang ingin jadi ojek itu hanya orang lulusan SD, SMP. Saat ini dosen pun juga ada yang menjadi tukang ojek. Nah, itulah kreativitas itu ya. Kreativitas yang perlu kita tingkatkan. Tidak hanya mahasiswa saja, dosen pun ada yang jadi tukang ojek. Gitu ya. Jadinya kawan-kawan hal tersebut bahwa profesi yang memang dulu kita anggap sederhana atau tidak disepelekan, tapi kita treatkan atau kita pola sebaik mungkin dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang luar biasa dan jiwa kekritisan kita tingkatkan sehingga menimbulkan suatu hal yang luar biasa dan bisa menghasilkan yang bernilai finansial itu ya kalau kita ya. Jadi apapun jurusannya saat ini adalah berpikir 4.0 yaitu industri sehingga tidak lepas namanya kewirausahaan itu. Jadinya jurusan kalian apakah bahasa Inggris apakah jadi guru itu adalah suatu pilihan ya. Jika ini ada kembangkan bahwa guru itu bisa menjadi nilai ekonomis atau entrepreneur ya kita membuat seperti kayak ruang guru. Itu suatu hal sederhana saja. Ruang guru adalah program privat, ya, pembelajaran privat secara online dan menghasilkan, tanpa harus mengirimkan guru jauh-jauh menghabiskan bensin. Dengan menggunakan media teknologi, bahwa guru privat itu bisa menghasilkan pelayanan yang luar biasa. Itu sederhana yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu Mbak Konita ya, bisa didiskusikan dengan kawan-kawan yang lain apa yang bisa kita kembangkan karena kampus atau kuliah itu masih dalam kondisi kalian masih bermimpi. Nyatanya adalah saat kalian sudah lulus nanti apa? Aku sarjana itu belum ya. Orang yang nggak lulus SMA aja bisa kaya, sedangkan kita yang lulus S1 saja sepeda motor aja nggak punya. Gitu ya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Konita. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Wah. Perkenalkan, nama saya Farida Sumaida dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk ketiga Bapak dosen yang ada di depan, bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan Indonesia di 2045? Apakah ada optimisme dalam kesetaraan dalam pendidikan? Dan bagaimana tips atau cara agar orang muda saat ini bisa memajukan pendidikan Indonesia? Lalu untuk yang pertanyaan kedua, saya tujukan untuk Pak Denny karena tadi Pak Denny menyinggung sedikit tentang kemajuan Indonesia di tahun 2045. Tadi Pak Denny menyebutkan bahwa di 2045 ekonomi Indonesia bisa menjadi berkembang sangat pesat. Lantas bagaimana
tahun 2045 ketika ekonomi berkembang pesat, apakah nanti akan sejalan dengan kondisi iklim yang bisa membaik? Terima kasih. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab. Monggo. Saya. Ya, langsung aja yang saya menjawab terkait tentang kondisi tentang pendidikan 2045 ya Pak Fariha ya. Bagaimana kondisinya di tahun tersebut ya? Seperti saya ulangi tadi bahwa kondisi pendidikan kita itu tidak lepas dari kondisi perpolitikan bangsa kita. Makanya tadi negara kita itu akan berkembang secara besar. Ada 3 hal tadi. Pertama, tidak lepas dari 5% tadi yang sudah saya jelaskan, pergi umroh setiap 1 tahun 2 kali, keluar negeri 1 tahun 2 kali, setiap 1 tahun ganti HP 2 kali, setiap seminggu itu ke mall 2 kali dan 3 kali. Itu takaran sederhananya seperti itu. Kemudian kondisi perpolitikan bangsa kita. Dalam waktu rentang 2 kali pemilu, kita selalu ribut ya, selalu ribut. Nah, seandainya nanti, ini sudah mulai ditata ya, sudah mulai ditata pemerintah kita. Kita berharap pemilu 2024 nanti tidak ada adanya kekeosan lagi, tidak ada namanya keributan lagi. Maka bangsa kita nanti dipastikan pendidikan kita itu akan lebih maju. Karena kenapa? Stakeholder yang ada di pimpinan kita itu sudah fokus untuk bekerja. Gitu ya. Kalau kita ribut saja, apa kerjanya? Itu. Nah, generasi mudanya ini, patokannya di generasi mudanya. Kreativitas kalian di jenjang pendidikan itu seperti apa? Komunikasi kita, kalian punya mobil, punya HP. HP kalian itu kita fungsikan untuk apa? Apakah untuk nostalgia saja? Apakah hanya untuk komunikasi mantan-mantan kita ya, ataukah komunikasi kawan-kawan saja? Yang perlu kita tingkatkan dari kecerdasan, namanya smartphone ya. Jadi HP yang smart yang cerdas. Jadi kecerdasan tersebut, bagaimana caranya kita mencari inovasi-inovasi dari kecerdasan yang kita miliki tersebut, gitu ya. Salah satunya adalah kita setarakanlah dengan pendidikan yang ada di internasional. Seperti apa? Itulah kita ambil, gitu ya. Jadinya patokannya tidak lepas dari nomor 2 tadi, bahwa kondisi politik itu harus stabil. Yang ketiga adalah sebenarnya harus kompetitif atau kreatif. Tidak lepas dari kompetensi tadi yang 4C tadi. Itu berdasarkan riset ya yang saya sampaikan, dan tidak hanya sekedar asal dari pembicaraan saya sendiri ya, karena hal tersebut pernah dilakukan pada saat tahun 2010 ya, yang mana Singapura itu merupakan negara ASEAN yang memang luar biasa perkembangan ekonominya ya. Pada saat itu ya, mobil HP smartphone belum ada di Indonesia. Di sana sudah menerapkan teknologi terbaru, terbaru. Sudah menggunakan namanya tech. Ya. Dan kita masih dulu pendidikan semuanya menggunakan digitalisasi saat itu. Sehingga pada saat COVID, Singapura tidak ada apa-apa terhadap pendidikan itu. Namun kita masih ada kesenjangan antara yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Itulah tantangan saat ini agar fasilitas-fasilitas pendidikan itu bisa disetarakan. Jika itu sudah setara dari segi fasilitas, dari segi kompetensi guru, insya Allah pendidikan 2045 Indonesia akan menjadi negara perekonomian yang tertinggi di dunia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin mau tambah. Untuk semuanya, yang satu yang ketiga ya. Untuk pemerataan pemerataan akses pendidikan di tahun 2045, insya Allah itu kan tertuang dalam RPJM negara ya, rencana jangka panjang, bahwa di tahun itu Indonesia memiliki generasi emas, insya Allah ya, seperti itu. Jadi generasi emas tahun 2040-2045. Nah, kaitannya dengan pendidikan, insya Allah
dimunculkanlah oleh Kementerian Dikbudristek Permendikbud nomor 56 tentang penerapan kurikulum merdeka. Sudah mendengar ya? Kemarin sepertinya sempat saya singgung ya bagaimana kurikulum merdeka. Nah di Permendikbud itu dijelaskan bagaimana sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak dan nanti diikuti oleh sekolah yang lain itu akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, salah satu tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk pemerataan akses. Nah, sebelum itu kita lihat bahwa bagaimana ada perubahan-perubahan, bagaimana keputusan UN tidak menjadi penentuan kelulusan. UN dihapus seperti itu. Nah, itu bagaimana pemikir pendidikan kita melihat bahwa ada sekian banyak pulau, berapa pulau, 17.000 ya, 17.000 pulau Indonesia, pastinya karakternya berbeda, termasuk karakter SDM-nya, ya kan? Dan itu saya alami ketika PJJ kemarin dengan mahasiswa dari NTT dan dari Lampung. Bagaimana orang Indonesia Timur dengan orang Barat kita dan juga dari Sumatera pastinya kan berbeda karakternya, termasuk bagaimana kognitifnya, itu saya alami. Nah, dengan adanya sekolah penggerak yang memang dimulai dari TK, PAUD, SD sampai SMA, ketika berbicara kurikulumnya itu diserahkan ke sekolah masing-masing, ya sekolah masing-masing, sehingga tidak ada target secara nasional. Untuk UN kita aman ya, UN kita aman karena memang sudah tidak berlaku dan tidak menjadi ketentuan kelulusan. Nah, berkaitan dengan kurikulum merdeka, dengan sekolah-sekolah yang menggerak itu, yang menerapkan kurikulum merdeka itu, ada upaya untuk pemerataan akses. Pertama itu. Kedua, ada akses digital yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran daring. Ya, baik di kampus maupun di sekolah. Kalau sekolah saya kurang begitu tahu ya, tapi kalau di kampus itu ada. Jadi kolaborasi antar mitra, antar kampus untuk belajar bersama. Saya belum pernah dengar sekolah itu peserta didiknya dari luar sekolahnya. Ada yang sudah benar belum? Belum ya. Jadi baru di tingkat kampus yang saya ketahui, nah pola-pola digital, kemudian kurikulum merdeka itu ada upaya dari pemerintah dan itu sudah tertuang dalam milestone-nya, timeline-nya. Di 2024 itu, 23, 24 itu ada target apa sampai ke 2045 itu menjadi generasi emas seperti itu. Nah era sekarang kalau berbicara bagaimana progres pendidikan yaitu masuk ke era kurikulum merdeka itu. Dampaknya memang belum terasa ya, mungkin ya. Sudah terasa belum kurikulum merdeka? Belum ya, ini karena baru diluncurkan 2020. Itu pun naskah akademiknya. Tapi untuk penerapannya baru tahun kemarin 2021. Berarti masih 1 tahun ya. Dampaknya belum terasa. Tapi goal besarnya ya, golden goalnya tujuan emasnya adalah untuk pemerataan akses pendidikan. Bagaimana orang di Mojokerto, di Solo, kemudian di Banten, di Banyuwangi, di Halmahera sampai ke Papua sampai ke Aceh itu ketika menerima materi tentang bahasa Indonesia semuanya itu sama, itu pemerataannya di situ, sehingga ada pembelajaran berbasis e-learning atau daring seperti itu. Jadi ada upaya yang memang memanfaatkan teknologi informasi untuk pemerataan akses. Dan kita sebagai sivitas akademika di FKIP pastinya mendukung. Teman-teman ketika pandemi kemudian memanfaatkan e-learning merasa kesusahan atau gampang? Senang nggak ya? Ada senangnya ada enggaknya ya? Lebih banyak senangnya atau enggaknya kalau kuliah daring? Senangnya ya? Banyak senangnya ya? Oh enggak senang. Banyak gak senangnya kayaknya. Karena itu tadi ya, ketika perubahan pasti ada hal yang bikin kita shock, tapi ketika itu menjadi sebuah kebutuhan kita akan terbiasa. Dipaksa dulu, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan muncullah istilah hybrid ya, hybrid learning atau perkuliahan yang bauran, ada yang daring, ada yang luring seperti itu. Tapi tujuannya tadi Pak, untuk pemerataan akses pendidikan. Jadi semuanya pintar, semua orang Indonesia itu menjadi pintar, salah satunya dengan diterapkannya kurikulum merdeka, sekolahnya juga menjadi sekolah pembelajaran seperti itu. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya. Dilanjutkan ke Pak Arif.
Kalau saya, jadi kalau di tahun 2045, kalau menurut saya, kalau secara hitungan secara matematika, ya, di tahun 2000 atau tahun 99, ya, itu era reformasi, kemudian itu pakai wartel, kemudian ada warnet kemudian pakai wifi, ya, dan sebagainya. Nah sekarang kita sudah pakai wifi di rumah-rumah, belum pakai wifi. Zaman dulu belum ada. Insya Allah berapa tahun, 5 tahun yang akan datang sudah akan berubah wifi. Jadi otomatis pendidikan di Indonesia itu akan semakin maju dengan syarat tadi itu kata Pak Dani, yaitu masalah kestabilan ekonomi dan politik. Sekali lagi, kalau apabila stabilnya ekonomi dan politik terpenuhi, insya Allah perjalanan pendidikan akan baik-baik saja. Karena pada waktu corona sudah diuji coba. Corona itu hampir di pelosok tidak bisa menikmati internet, tidak ada jaringan dan sebagainya, karena ada keluhan dari siswa perlu adanya wifi, internet sebagainya, sehingga jaringan sampai ke pelosok-pelosok dan otomatis informasi bisa diterima. Jadi selain matematika 2022 nanti sama 2045 20 tahun yang akan datang insya Allah akan semakin maju. Saya kira terima kasih. Selanjutnya yang Selamat siang Pak dosen. Perkenalkan, saya Sabit dari Fakultas dari FISIP semester 5. Semester 5 saya. Jadi saya tadi kan dengar dari Bapak dosen yang Pak Denny ya, ada 4C atau berapa C tadi. Salah satunya creative thinking dan creativity. Saya agak tidak setuju lah. Nah, maksudnya, mohon maaf Pak. Jadi saya melakukan itu, saya percaya, saya sempat percaya dengan itu, melakukan creative thinking, creativity, tapi tidak dianggap lah. Maksudnya dianggap makar malahan. Jadi nilai ya. Akhirnya saya mengaku semester 5 memang karena kelasnya semester 5. Jadi itu salah satu penyebabnya. Saya percaya dengan omongannya Pak Denny. Jadi terus kelanjutannya dari pertanyaan yang pertama tadi, saya bisa simpulkan bahwasannya prodi pendidikan di revolusi industri itu mempunyai sektor tersendiri yang itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Bukan begitu Bapak? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari ketiga narasumber begitu. Jadi ada sektor tersendiri yang itu tidak mungkin digantikan oleh mesin. Jadi harus manusia. Nah, pertanyaannya ini kan temanya kan talkshow pendidikan prospek kerja lulusan prodi di era revolusi industri gitu ya. Jadi kompetensi ini yang tidak bisa digantikan mesin, otomatis tidak bisa kompetensi yang standar-standar saja. Mungkin begitu Pak. Jadi harus memang expert di kompetensi itu. Nah, apa strategi dari prodi dari FKIP lah? Jadi apa strateginya untuk membekali mahasiswa lulusan FKIP ini mempunyai kompetensi yang expert yang lain daripada yang lain gitu. Maksudnya itu. Jadi agar bisa bersaing, bekalnya ini apa kira-kira? Ada kalau misal bahasa Inggris itu bisa di linguistik Inggris ya, atau sastra Inggrisnya kan? Nah ada barangkali ada ini, ada apa ya? Seperti pengkhususan konsentrasinya kan agaknya ini kan standar-standar semua sih. Di UNIP disamaratakan kamu yang mahasiswa paham
misal bahasa Indonesia, ada yang paham sastranya, ada yang paham linguistiknya, tapi dikasih semua rata. Jadi gimana? Maksudnya untuk mengupgrade kompetisi tertentu ini nggak ada gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya singkat, apa strategi fakultas untuk membekali mahasiswa ini dengan kompetensi yang hard? Jadi syaratnya tadi kan untuk bersaing kan mempunyai kompetisi hard. Nah, apa itu? Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya singkat saja, apa yang harus dilakukan fakultas dalam membekali kompetensi yang seperti yang dibahas ini? Mohon dijawab Bapak, singkat saja. Langsung saya tanya. Oke. Yang dibekali di prodi matematika khususnya itu ada namanya ilmu teori graf atau yang namanya teori bilangan. Ada yang namanya di situ analisis. Nah, di situ hal-hal tersebut dibutuhkan perlu penganalisaan dalam menghadapi situasi dan kondisi ke depan. Ya. Kalau masa digitalnya ada lagi komputer. Di situ diajarkan tentang masalah uji, bukan uji. Ada uji F, ada uji T, ada uji chi-square. Nah itu semua dibutuhkan semua. Nah tinggal mahasiswanya mau mengembangkan atau tidak, mau kreatif atau tidak. Kalau misalkan dia mau kreatif, monggo. Kalau nggak kreatif, ya itu aja. Oh, uji T cuma ini aja rumusnya, teori Pythagoras ini aja rumusnya, itu aja. Tapi kalau kita terapkan dalam dunia perbankan, kita terapkan dalam dunia mesin, itu semua butuh. Ketika kalian membuat baut itu ada ukurannya. Nggak mau di CNC kan? Nah, semua ada ukurannya. Ada berapa mili, ada 2 mili, sebagian semua ada. Kalau nggak ada ukurannya, nggak akan bisa pas. Makanya di situ diperlukan adanya multi variabel dalam matematika. Oke, belajar. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Terakhir, yang kedua. Saya mau tanggapan dari yang saya Ya, mohon maaf. Cek. Oh ya. Baik, terima kasih Mungkin. Ini sampai jam berapa sih Pak? Kita tiba di waktu aja ya. Sampai pukul berapa ini? Oke, terima kasih. Karena harus berbatas waktu, sudah masuk di soman gitu, teman-teman. Pertanyaan yang sangat bagus Mas, yang berbobot daripada yang berbobot lain daripada yang lain. Oh, dengar jadi ingat Pak Dul ya. Berkaitan dengan strategi, calon strategi fakultas. Sebenarnya saya nggak mau jawab ya, karena saya bukan mewakili fakultas ya. Karena pertanyaan fakultas kan ya. Tapi mungkin saya mewakili prodi, mungkin maksudnya prodi, saya sudah menangkap. Berbicara strategi Mas, yang jelas kita harus terstruktur di situ ya. Cara berpikir kita terstruktur. Pertama kurikulum, jelas ya kurikulum. Kita nggak bisa lepas dari kurikulum. Jadi biar diskusinya itu ada titik temu, kita nggak liar-liar banget seperti itu. Jadi struktur kurikulumnya ada kurikulum yang memang body kurikulum, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kurikulum sebaran mata kuliah yang pilihan. Kebetulan untuk yang kurikulum wajib itu memang kita arahkan untuk paham menjadi guru bahasa dan sastra. Tapi ada mata kuliah pilihan Mas, di bahasa Indonesia ada 3, jurnalistik, penyuntingan dan kepenyiaran. Ya, ini pilihan tapi semuanya diambil karena memang sistemnya di UNIM seperti itu, tidak ada mata kuliah pilihan. Tapi disebutkan di struktur kurikulum itu pilihan tapi dalam bentuk wajib. Ya, setidaknya ketika teman-teman nanti menjadi guru, selepas PPL wah saya nggak cocok menjadi guru, dia bisa mengcover dari 3 mata kuliah ini. Jadi jurnalis kan tercover oleh mata kuliah jurnalistik,
menjadi penyiar radio, tercover oleh mata kuliah penyiaran, tercover menjadi editor di mata kuliah penyuntingan. Nah, berangkat dari situ kita mencoba menyiapkan kurikulum. Itu pertama itu. Kemudian strateginya semua mata kuliah kita dorong, saya kebetulan prodi, kita dorong semuanya harus berbasis produk, Mas. Ada produknya. Sehingga ketika nanti minimal ada asesor untuk mengasesori atau mengevaluasi, ada produk. Contohnya media pembelajaran. Kebetulan saya mengajar media pembelajaran. Itu saya kaitkan dengan software pembuat media ajar. Kemarin ada Filmora, kemarin apa saja ya softwarenya? Filmora, Power Edit, Cyberlink, kemudian dan sebagainya. Intinya apa? FN gitu ya tadi. PN, sorry. PN, sorry ya. Itu, jadi media pembelajarannya itu software yang membuat media ajar. Kemudian biar mengaktifkan teman-teman punya channel YouTube. Jadi hasil medianya itu diunggah di channel YouTube masing-masing, baru ditahukan atau dikirimkan channel YouTube-nya ke saya untuk saya review seperti itu. Jadi strategi yang kedua selain kurikulum, yang kedua adalah berbasis produk seperti itu. Yang ketiga, kita mengikuti program dari kementerian. Cari yang aman-aman saja. Ya, karena memang ketika kita membuat program, biasanya butuh yang pertama selain rencana apa? Ini. Lulus. Ya. Bensinnya kan di situ. Kebetulan program dari pemerintah itu pasti ada gelontoran dana. Kebetulan sekarang yang sedang berlangsung Mas Diki. Ada uang saku ya Mas Diki ya. 2.400.000 selama 1 bulan. Ada dana yang digelontorkan ke mahasiswa terpilih. Nah itu strateginya dari prodi adalah menawarkan, menginformasikan dan mendorong. Nah dari pengelola prodi pastinya memberi izin. Silahkan, monggo. Tapi kembali lagi ke berminatan. Ketika ada program tapi mahasiswanya nggak minat, minimal dosen atau prodi itu menginformasikannya kan? Menginformasikan kalau ada program A, B, C, D, E silakan diikuti. Itu untuk menambah skill baik yang soft maupun hard seperti itu. Kampus mengajar jelas ada hard skillnya, cara mengajarnya era sekarang bagaimana, soft skillnya bagaimana menjadi guru yang berwibawa, yang dekat dengan siswa seperti itu. Dua ya kalau kita berbicara membuat program di luar kurikulum, pertama ada rencana jelas, kedua ada dan seperti itu. Itu yang berdasarkan pengalaman. Mungkin yang saya sampaikan keliru, tapi itu berdasarkan pengalaman. Ada rencana, oke, tapi kalau nggak ada dana bisa jalan, bisa paling 1 minggu 2 minggu. Setelah itu nggak bisa. Karena apa? Untuk membiayai segala macam kan memang butuh itu ya Pak Denny. Pak Denny yang sudah pengalaman. Rencana oke, tapi nggak ada sokongan dana, saya pikir bisa, cuma nggak maksimal. Ya nggak? Oke, jadi kita bukan pragmatis, tapi itu hal yang dibutuhkan. Bagaimana? Logistik. Baik, terima kasih Mas. Semoga bisa menjawab. Tapi saya harap tidak puas. Kayaknya saya juga bukan alat pemuas ya. Jadi kita puaskan di luar forum ini. Oke, siap. Daripada diskusi. Terima kasih. Mungkin Pak Denny bisa menambahkan. Siap. Ya, terima kasih Mas Habib. Ini kayaknya butuh pengakuan apa Mas Habib namanya? Kenapa? Terkait tentang perkuliahan gitu. Critical thinking. Critical thinking itu adalah kekritisan dalam berpikir ya. Dalam arti seperti ini teman-teman. Kekritisan itu bukan berarti kalian demo gitu kan ya. Itu salah satu apa namanya itu? Salah satu kekritisan kita, tapi yang kesekian kalinya gitu. Kalau demo saja tapi nggak tahu apa tujuannya kan percuma. Ikut demo dapat nasi bungkus tapi nggak tahu apa yang itu kan. Pulang digebukin